Memasuki hari keempat pencarian korban tertimbun longsor di Kampung Ciomas, Desa Tenjo Waringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tim SAR gabungan masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pencarian dua orang warga yang menjadi korban terus dilakukan di tengah medan yang sulit, cuaca yang tidak menentu, dan ancaman risiko baru di lokasi kejadian. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meninjau langsung lokasi bencana pada Rabu 2 Juli 2025 usai memimpin apel kesiapsiagaan bencana tingkat kabupaten. Dalam kunjungan itu, Bupati Cecep didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya. Lanjutnya mengatakan setelah 7 hari pencarian, pihaknya akan berkonsolidasi dengan keluarga korban untuk membahas langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penghentian operasi pencarian jika kondisi tidak memungkinkan. Menurut laporan dari tim di lapangan, evakuasi terhambat karena lokasi yang sangat curam dan sempit sehingga alat berat tidak bisa digunakan. Pencarian hanya bisa dilakukan secara manual menggunakan cangkul dan mesin alkor. Material pohon besar yang menimbun lokasi juga menyulitkan proses penggalian. Keterbatasan lainnya datang dari unit anjing pelacak atau K9 yang belum berhasil mendeteksi tanda-tanda keberadaan korban akibat kondisi tanah yang basah dan penuh serapan air. Dalam tinjauannya, Bupati Cecep mengingatkan bahwa kawasan longsor merupakan area tangkapan air yang seharusnya ditanami pohon berakar kuat, bukan tanaman padi. Ia menyebutkan pola pertanian yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor yang memperparah terjadinya longsor. Cecep mendorong agar masyarakat mengganti komoditas dengan tanaman yang lebih sesuai dengan kontur dan fungsi lahan, seperti kopi, kemiri, aren, atau pala. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap jaringan listrik tegangan tinggi atau SUTET, yang hanya berjarak sekitar 22 meter dari titik retakan. Oleh karena itu, ia pun akan segera berkoordinasi dengan pihak PLN wilayah Garut agar ada tindakan penguatan, termasuk opsi pemasangan paku bumi sebagai penguat tanah. Saya Cecep Nurul Yakin, Bupati Tasikmalaya bersama Forkopimda dari TNI, dari Polri, dari Kejaksaan, dari Brimob, dari Basarnas, dan BPBD hari ini meninjau langsung ke lokasi. Barusan sudah disampaikan, ini sudah masuk hari keempat. Maka sesuai dengan SOP Basarnas bahwa pencarian itu maksimal 7 hari. Mudah-mudahan bisa ditemukan sebelum 7 hari. Namun jika 7 hari juga belum ditemukan, nanti kita akan konsolidasi, ngumpul dengan keluarga, dan kemungkinannya nanti kita akan sampaikan dalam 7 hari setelahnya. Begitu, hari ini tentu saya sampaikan terima kasih untuk seluruh petugas, baik dari Basarnas, TNI, Polri, dari relawan, dari BPBD, dari masyarakat, dari kecamatan, dari desa, dan tentu untuk keluarga. Saya sampaikan kita berduka, semoga almarhum yang sudah wafat Allah terima amal baiknya dan diampuni segala hilafnya. Dan insya Allah untuk keluarga yang ditinggal, kita dari pemerintah kabupaten tentu akan memperhatikan untuk kebutuhan hidupnya. Memang ini kan lokasinya sangat curam, jalannya juga kecil, kita tidak bisa memasukkan alat berat, makanya ini pencarian dengan alat manual. Hanya dengan cangkul, dengan alfon dan air, ya sangat terbatas sekali. Tadi juga sudah saya tanyakan bahwa dimulai apel jam 8 dan bisa off jika hujan. Maka efektif 1 hari paling berapa jam? 7 jam lah ya. 7 jam efektif dalam 1 hari, itu pun jika cuaca memungkinkan. Maka 7 hari ke depan, 7 hari yang dari awal sampai ke depan itu berarti tinggal sisa 3 hari lagi. Nah, makanya kita akan pastikan nanti setelah 7 hari itu langkahnya apa. Karena jika pun dipaksakan pasti jasad almarhum tentu dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga saya tadi titipkan kepada petugas, tolong jaga kesehatan karena kita untuk menyelamatkan jasad yang sudah wafat, jangan sampai menimbulkan korban baru lagi. Tadi saya sampaikan ke Pak Camat, ke Pak Kades, seluruh kawasan ini tidak boleh ada yang dibuka sawah. Ini kan sebenarnya kawasan resapan atau catchment area. Harusnya catchment area itu ditanami pohon-pohon yang tegakannya tinggi dan akarnya menancap ke tanah panjang. Karena supaya nanti mencengkeram tanah. Nah kalau sawah itu kan tanaman-tanaman yang akarnya kecil, serabut. Maka sangat resisten jika ditanami dengan padi. Nah, apalagi di sini sistemnya terasiring kan.
gitu. Sehingga pada saat kejadian ini menjadi pembelajaran untuk semua. Memang Tasik ini kan daerah yang kayak begini-begini itu banyak, termasuk Salawu terutama ya. Maka saya titipkan Salawu juga harus punya komoditi untuk pertanian, tapi jangan padi lah. Biar padinya nanamnya di wilayah Lewisari, Sukaratu. Di sini kan ada bisa aren, bisa pala, bisa kemiri, bisa kopi dan lain-lain. Intinya semuanya bisa ditanam, tapi komoditinya jangan yang membuat alam ini resisten menjadi longsor. Pak, ada satu lagi ini ancaman terhadap tower sukan, Pak ya. Oh iya, tadi sudah disampaikan oleh dari Basarnas ya, sudah koordinasi dengan PLN. Karena dari Tegakan Sutet ke lokasi retakan itu hanya 22 meter. Tentu ini juga harus segera disikapi karena jangan sampai nanti berpotensi bencananya makin banyak korban. Karena Sutet ini kan tengah tinggi, orangnya di bawah banyak, apalagi ini juga membawa aliran listrik untuk Jawa dan Bali. Nah ini tentu saya juga akan langsung insya Allah setelah dari ini coba kontak PLN Tasikmalaya, karena kan ini mungkin Singaparna apa Garut ya? Ini Singaparna apa Garut? Garut ya? Garut, berarti nanti saya coba akan kontak dari Garut, karena ini harus segera disikapi. Nanti solusinya harus seperti apa saya nggak tahu. Apakah nanti harus ada paku bumi untuk memperkuat tahanan tanah ya yang di atas ini atau seperti apa? Prinsipnya harus ada tindakan yang terukur oleh PLN, karena kalau hanya ditahan oleh pohon-pohon yang ada ya situasinya seperti ini. Sementara itu pencarian masih akan terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, RPB Salawu, KSB Tenjo Waringin, serta PMI Sigesit 119 dan relawan dari masyarakat. Warga sekitar berharap agar kedua korban segera ditemukan. Apip, Harapan Rakyat Tasikmalaya.